Morning, all of students. How are you this morning? I hope all of you fine this morning. Okay, now we want to learning about pembagian pecahan, ya. Jadi topik kita hari ini adalah pembagian pecahan. Ingat anak-anak, pelajaran kita yang kemarin yang minggu lalu masalah perkalian pecahan. Perkalian dengan pembagian itu sangat berhubungan. Jadi anak-anak teacher harus memahami dan menyimak video pembelajaran untuk saat ini. Oke? Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan. Ya, sebelum kita masuk ke pembagian pecahan, terlebih dahulu anak-anak teacher tahu apa tujuan dari kita belajar pembagian pecahan. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Anak-anak teacher boleh perhatikan di slide videonya. Ada 3 tujuan kita belajar pembagian pecahan, ya. Oke, langsung. Oke, sekarang kita ke pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum kita mempelajari pembagian pecahan, terlebih dahulu anak-anak teacher paham sifat atau rumus daripada pembagian pecahan. Apa sih sifat daripada pembagian pecahan? Sifatnya adalah, perhatikan yang ini, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ingat, yang suku kedua diubah menjadi apa? Diubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Diubah menjadi perkalian ini, ya. Oke. Maka kalau setelah anak-anak teacher sudah perhatikan sifat daripada pembagian pecahan ini kan sudah kita ubah menjadi perkalian, maka langsung kita kalikan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah, atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. A kali D per B kali C. Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher boleh perhatikan contoh daripada pembagian pecahan biasa, ya. Nomor 1, tentukan hasil pembagian pecahan dalam bentuk pecahan paling sederhana. Jadi kita mau menentukan hasil pembagian pecahan biasa. Oke, contohnya adalah 4/5 dibagi 8/15 sama dengan berapa? Caranya adalah harus kamu ubah dulu, ya. Ada 2 cara yang teacher ajarkan. Cara yang pertama, ya, tulis dulu soalnya, 4/5 dibagi 8/15. Ingat, pembagian juga harus diubah menjadi perkalian. Cuman yang suku kedua dibalikkan, ya. Yang pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke? Perhatikan, 4/5 dikali 15/8. Yang tadinya 15 menjadi apa? Tadinya 15 adalah penyebut. Setelah kita kali diubah atau diganti menjadi pembilang. Jadi di atas. Di atas menjadi ke bawah, yang di bawah menjadi ke atas gitu, ya. Oke. Setelah kita ubah menjadi perkalian, maka langsung aja yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 4 kali 15 sama dengan 60, 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi 60/40. Kalau ketemu dengan 60/40, berarti anak-anak teacher bisa mensederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 20 langsung, ya. Karena masih bisa disederhanakan 60 dengan 40. 60 bagi 20 berapa anak-anak teacher? 3. Good. 40 bagi 20, 2. 3/2. Ingat, pelajaran kita sebelumnya, kalau di atasnya besar, di bawahnya kecil, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Sederhanakan, yaitu 1/2. Nah, ya. 3 bagi 2, 3/2. Ya. 2 kali berapa supaya mendekati 3? 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Ditambah berapa supaya 3? Ditambah 1. 3/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Cara yang kedua, ya, perhatikan anak-anak teacher. Oke.
Yaitu 4/5 dibagi 8/15 sama dengan 4/5 dikali 15/8. Ya, ini diubah seperti yang di atas tadi. Ya, langsung aja kita coret, main sistem coret. Ya, sama-sama dibagi 4 dengan 8 kan bisa sama-sama dibagi 4. Ya, jadi kita langsung bagikan aja. 4 bagi 4, 1. Ya. Oke. 8 bagi 4, 2. Ini 2. Oke. 4 bagi 4 tadi adalah 1. 8 bagi 4, 2. Sekarang sama ini 5 dengan 15 sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Tapi coret ya. 15 bagi 5, 3. Jadi hasilnya adalah sisanya 1 kali 3 per 1 kali 2. 1 kali 3 berapa anak-anak teacher? 3. 1 kali 2, 2. 3 per 2. Atau hasilnya adalah sama dengan 1 per 2. Artinya hasil yang di atas dengan hasil yang di bawah sama. Cara pertama dengan cara kedua juga tetap sama. Ya. Oke. Langsung kita ke pecahan campuran. Perhatikan untuk contoh yang bagian B. 2/3 dibagi 1/3/12. Ya, cara yang pertama yaitu perhatikan cara yang pertama. Tulis dulu soalnya 2/3 dibagi 1/3/12 sama dengan, ingat, mau dia pecahan campuran, desimal, persen, semuanya diubah ke dalam pecahan biasa. Kalau dia pembagian maupun perkalian, diubah ke pecahan biasa. Ingat ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 3 tambah 2 berapa? 8. 8 per 3. Good. Dibagi 1 kali 12 tambah 3 berapa? 15 per 12. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, sekarang kita ubah yang suku kedua, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Diganti operasi hitungnya menjadi perkalian. 8 per 3 kali 12 per 15. Oke. Sekarang 8 kali 12 berapa? 96. 3 kali 15 berapa? 45. 96 dengan 45 kan bisa disederhanakan. Yaitu sama-sama dibagi 3. 96 dibagi 3, 32. 45 bagi 3, 15. Jadi hasilnya adalah 32 per 15. Tadi kan anak-anak teacher sudah teacher ajarin bahwa kalau di atasnya lebih besar daripada di bawah, maka harus disederhanakan, diubah ke pecahan campuran. Karena di atasnya besar, nggak boleh. Langsung aja diubah ke pecahan campuran. Buat aja langsung penyebutnya 15 per 15. 15 kali berapa supaya 32 atau mendekati 32? 15 kali 2. Kalau kali 1 kan masih kurang. Kali 2 berapa? 30. Ditambah berapa supaya 32? Ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 2 per 15. Good. Sekarang kita ke cara yang kedua. Perhatikan anak-anak teacher. Ya, semuanya harus disimak videonya. Jangan asal ditonton, tapi nggak diperhatikan. Teacher Pikal sudah capek loh buat videonya. Ya, ingat. Cara yang kedua, perhatikan. 2 per 3 dibagi 1/3/12 sama dengan, tadi kata teacher harus diubah ke pecahan biasa. Oke. Lanjut. Karena udah kita ubah ke pecahan biasa semuanya, maka kita langsung kalikan karena pembagian juga dikali. Operasi hitungnya diubah menjadi perkalian, tetapi yang suku kedua diubah. Yang tadinya dia pembilang sekarang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Ya, sekarang kita ubah. Oke. Langsung aja dikalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 kali 12 per 3 kali 15. Oh, nggak usah. Cara coret aja yang kedua. Sorry. Cara coret aja 12 dengan 3.
12 dengan 3 kelipatan 3. Tapi 12 dengan 15 juga bisa teacher, salah satu aja. Ya, 12 dengan 3 aja ya anak-anak ya. Sorry, cara yang kedua adalah cara untuk coret ya. 12 bagi 3 berapa anak-anak? 4. Good. 3 bagi 3 berapa anak-anak? 1. Oke, sekarang kita tinggal 4 dengan 1 ya. Perhatikan. 8 kali 4 per 1 kali 5, 15. 8 kali 4 berapa anak-anak teacher? 32. 32 per 15. Sama dengan 22 per 15. Hasil yang dibawa dengan di atas sama, yaitu 22 per 15. Jadi terserah anak teacher mau pilih yang mana. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, masalah pembagian desimal. Pembagian desimal, ya. Oke, perhatikan contohnya untuk nomor 1, hasil dari 3,5 dibagi 0,07 sama dengan berapa? Ingat, kata teacher apa tadi? Kata teacher adalah harus diubah ke pecahan biasa. Mau desimal, mau persen, mau pecahan campuran, semuanya diubah ke pecahan biasa. Oke, sekarang 3,5. Kalau 1 di belakang koma, dia per 10. Kalau 2 di belakang koma, dia per 100. Jadi 35 per 10 dibagi 7 per 100. Lanjut. Oke, sama dengan 35 per 10 dikali. Ingat, diubah yang ini ya. Karena kan kita sudah ubah menjadi pecahan biasa semuanya. Sekarang tinggal kita ganti operasi hitungnya menjadi perkalian. Tapi jangan lupa mengubah yang suku kedua, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ya, diubah atas ke bawah, bawah ke atas. Oke, lanjut. Lanjut dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 35 kali 100 per 10 kali 7. Oke. Langsung 35 kali 100 berapa anak teacher? 3.500. 10 kali 7, 70. Jadi 3.500 dibagi 70 sama dengan, kebetulan bisa, hasilnya adalah bilangan biasa yaitu 50. Ya. Oke, 50 ya. Sekarang kita ke pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dengan campuran. Lanjut, contoh nomor 1. Tentukan hasil pembagian bentuk pecahan berikut ini. Ya, yang A, 10,5 dibagi 2, 1 per 2 sama dengan berapa? Oke, perhatikan caranya. Semuanya diubah ke pecahan biasa. Berarti kalau 10,5, kalau kita ubah pecahan biasa menjadi 105 per 10. Kenapa teacher? Karena 1 di belakang koma. Bagi 2, 1 per 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. 5 per 2 sama dengan 105 per 10 dikali 2 per 5. Kenapa 2 per 5? Karena diubah. Ya, kalau operasi hitungnya diubah menjadi perkalian, maka ini juga diubah, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Lanjut, sama dengan kalau sudah bentuknya menjadi pecahan biasa, langsung aja dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 105 dikali 2 per 10 kali 5. 105 kali 2 berapa anak-anak teacher? 210 per 50. Oke, kalau begini langsung sama-sama dibagi 10. 210 dibagi 10, 21. Good. 50 bagi 10, 5. Good. Oke, kalau di atasnya lebih besar daripada yang di bawah, maka kita sederhanakan atau kita ubah ke pecahan campuran. Ya. Berarti di sini adalah per 5. Penyebutnya 5. 5 kali berapa? 5 kali berapa supaya mendekati 21? Kalau kita buat 5 kali 5 lebih teacher, berarti 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Ditambah berapa supaya 21? Ditambah 1. Berarti 4, 1 per 5. Good. Lanjut, kita ke pembagian persen dengan desimal. Pembagian persen dengan desimal. Yang B-nya 35% dibagi 0,25.
Ingat kata teacher tadi, berulang kali teacher ingatkan, ya semuanya diubah pecahan biasa. Jadi kita tulis dulu soalnya, 35% dibagi 0,25 sama dengan 35 per 100, karena persen kan per 100. Bagi 25 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 di belakang koma. Lanjut. Ingat, kalau dia sudah menjadi pecahan biasa, anak teacher, sekarang kita ubah yang tadinya dia pembagian, kita buat perkalian. Tetapi ingat, suku keduanya harus diganti. Oke. Dah, jadi 35 per 10 dikali 100 per 25. Nah, kalau ini kita buat cara coret aja ya anak teacher, biar lebih gampang. Karena kalau kita kali langsung, wah banyak nanti angkanya. Sistem coret aja. Ya. Oke, sekarang kita langsung coret aja. 100 bagi 100, 1. 100 bagi 100, 1. Baru ini 35 dengan 25 bisa. Sama-sama dibagi 5. 35 bagi 5, 7. Ini 25 bagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. Jadi sisanya adalah kalau yang di atas, sisanya 7 dengan 1. Kalau yang di bawah sisanya 1 dengan 5. Jadi jawabannya adalah 7 kali 1 per 1 kali 5. 7 kali 1 berapa? 7. 1 kali 5, 5. Jadi hasilnya adalah 1, 2 per 5. Oke, good. Oke, di sini ada teacher kasih homework, ya, latihan di rumah. Kerjakan dengan baik-baik, ya. Halaman 16 nomor 1 bagian A dan I. Halaman 16 nomor 2 bagian C dan H. Halaman 16 nomor 3 bagian F dan H. Ingat ya, anak teacher, homeworknya dikerjakan. Kalau kurang mengerti videonya diulangi lagi, pasti paham. Kan gampang, perkalian dengan pembagian itu hampir sama ya. Oke, kerjakan di buku tulis atau buku kotak ya kids. Jangan lupa setiap mengirimkan tugas tulis nama dan kelasnya. Bye bye, God bless you, see you next week. Bye bye.